Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Belas Kasihan yang mengubahkan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh syukur atas kasih-Mu yang tidak terhingga. Kami bersyukur atas belas kasih-Mu yang telah mengubah hidup kami, yang telah membawa kami dari kegelapan dosa ke dalam terang kasih-Mu. Ya Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkaulah sumber segala belas kasihan. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang sempurna melalui Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Dia telah datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dan memberikan harapan baru bagi hidup kami. Tuhan, buka hati kami agar kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh kerendahan hati. Bantulah kami untuk merenungkan kasih Yesus yang luar biasa dan bagaimana kasih itu dapat mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa lelah untuk berbuat baik, merasa bahwa semua kebaikan itu tidak berarti apa-apa, sepertinya sia-sia saja? Renungan hari ini ingin mengingatkan kita kembali bahwa tidak ada kata rugi bagi orang yang berbuat baik, bagi orang yang mau bermurah hati dan menaruh belas kasihan pada sesamanya. Justru apabila kita tidak jemu-jemu berbuat baik, pada saatnya kita akan menuai buah kehidupan dalam hidup kita, buah kehidupan yang baik. Mari kita baca Matius pasal 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudaraku, dalam ayat ini Yesus memberikan pengajaran penting tentang konsekuensi dari melakukan perbuatan baik. Dia berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa ke dalam pertobatan." Perkataan Yesus ini seringkali disalahartikan sebagai ajakan untuk berbuat baik hanya kepada orang-orang berdosa. Namun, makna yang lebih dalam adalah bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, baik yang merasa benar maupun orang yang berdosa. Dia ingin menunjukkan kasih dan belas kasih-Nya kepada semua orang tanpa terkecuali. Ayat ini juga mengandung suatu pesan tentang pentingnya melakukan perbuatan baik secara konsisten. Kata tidak jemu-jemu yang berarti tidak berhenti, tidak lelah, atau tidak putus asa. Yesus ingin kita terus berbuat baik apapun kondisinya, bahkan ketika kondisinya itu sebenarnya kita sedang dalam kesulitan, bahkan ketika kita berbuat baik tidak dihargai sekalipun. Tuhan tahu bahwa kebaikan itu selalu menghasilkan buah, meskipun mungkin buah yang baik itu tidak langsung kita lihat saat setelah kita melakukan kebaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Tidak ada kata rugi bagi orang yang berbuat baik, bagi orang yang bermurah hati dan menaruh belas kasihan. Jika kita tidak jemu-jemu berbuat baik, pada saatnya kita pasti menuai buah kebaikan. Orang yang bermurah hati sama artinya dia berbuat baik pada dirinya sendiri. Mari kita baca Amsal pasal 11 ayat 17. Orang yang bermurah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saudaraku, ketika kita murah hati, kita tidak hanya memberkati orang lain, tetapi juga menuai keuntungan bagi diri kita sendiri. Kemurahan hati dapat menumbuhkan suatu sukacita, rasa damai, dan juga kepuasan dalam hidup kita. Sementara itu, kekejaman yang dilakukan seseorang, hal itu akan menyiksa dirinya sendiri. Ketika kita bertindak kejam terhadap orang lain, kita ini sebenarnya juga sedang menyiksa diri kita sendiri. Kekejaman dapat mendatangkan kebencian, mendatangkan kemarahan, dan juga mendatangkan kepahitan dalam hidup ini. Ada banyak cara untuk menunjukkan kemurahan hati. Kita dapat memberikan bantuan uang, memberikan waktu kita, memberikan bakat kita, memberikan perhatian kita, bahkan senyuman kita itu juga dapat menjadi sebuah kebaikan bagi orang lain. Kemurahan hati tidak harus selalu dalam bentuk materi. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan dengan tulus hati dan kemauan kita untuk mau membantu orang lain. Ada beberapa manfaat belas kasihan dan kemurahan hati. Yang pertama, memperkuat hubungan dengan orang lain. Belas kasihan dan kemurahan hati dapat membangun suatu hubungan yang lebih kuat, yang lebih positif dengan orang lain. Ketika kita murah hati kepada orang lain, maka akan lebih banyak orang menyukai dan mempercayai serta mencintai kita. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa belas kasihan dan kemurahan hati dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik kita. Orang yang bermurah hati lebih cenderung merasa bahagia, merasa sehat, dan dia akan mengalami kepuasan atas hidup yang dia jalani. Yang ketiga, memberikan makna dan tujuan hidup. Kemurahan hati dapat memberikan makna dan tujuan hidup yang lebih besar. Ketika kita mau membantu orang lain, kita merasa bahwa kita telah membuat perbedaan dengan orang lain di zaman sekarang. Di mana zaman sekarang ini kebanyakan orang hidupnya semau gue, acuh tidak acuh kepada sesamanya, tidak peduli. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa orang yang menaruh belas kasihan itu mujur hidupnya. Mari kita baca Mazmur 112 ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Mazmur 112 bagaikan sebuah puisi indah yang melukiskan tentang kebahagiaan dan juga keberhasilan orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Di antara kebajikan yang dirangkum dalam Mazmur 112 ini, ayat 5 menarik perhatian khusus. Ada frasa yang tertulis, mujur orang yang menaruh belas kasihan
dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ayat ini bagaikan jendela yang membuka mata kita untuk melihat rahasia kebahagiaan yang sejati. Di balik kesederhanaan kalimatnya terkandung suatu makna mendalam tentang pentingnya kasih dan keadilan dan kehidupan dalam anak-anak Tuhan. Ada 3 makna penting dalam Mazmur 112 ayat 5 ini. Yang pertama, belas kasihan adalah jendela kasih Allah. Belas kasihan adalah cerminan kasih Allah dalam diri manusia. Ia tergerak oleh penderitaan orang lain dan rela mendorong mereka dengan tulus tanpa pamrih melakukan belas kasihan dan kebaikannya. Bagi orang Kristen, belas kasihan bukan tindakan sosial, bukan hanya itu saudaraku, tetapi juga suatu perwujudan iman kepada Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu menunjukkan belas kasihannya untuk menyelamatkan kita. Melalui belas kasihan inilah kita membuka diri untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita bukan hanya memberi bantuan materi, tetapi juga menawarkan suatu kasih dan juga perhatian yang dapat menenangkan jiwa orang lain. Tindakan belas kasihan ini pun akan membawa sukacita bagi diri kita sendiri, karena kita telah mengikuti teladan Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, meminjamkan dengan bijaksana. Ini adalah keadilan dan tanggung jawab. Meminjamkan uang atau barang kepada orang lain yang membutuhkan merupakan tindakan yang mulia. Namun, Mazmur 112 ini mengingatkan kita untuk melakukannya dengan bijaksana dan penuh dengan tanggung jawab. Hal ini bukan hanya demi kebaikan pemberi pinjaman, tetapi juga untuk menjaga suatu kepercayaan dan hubungan baik dengan yang diberi pinjaman. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi pengelola keuangan yang baik dan juga bijaksana. Kita harus mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kebutuhan peminjam dengan seksama sebelum kita memberi pinjaman. Hindarilah riba dan segala bentuk eksploitasi yang dapat merugikan orang lain atau dapat menekan bagi orang lain. Yang ketiga, melakukan urusan dengan sewajarnya. Ini adalah suatu integritas dan kejujuran kita. Kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kekayaan atau dari harta benda yang dimiliki, tetapi juga dari integritas dan kejujuran kita dalam menjalani hidup ini. Orang yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, berarti ia selalu bertindak adil, dia berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, kita diharuskan untuk hidup dengan penuh integritas sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita ucapkan itu juga sesuai dengan tindakan kita, dan semuanya itu, baik ucapan maupun tindakan kita, itu sesuai dengan kebenaran Tuhan. Itulah integritas kita. Hindarilah segala bentuk penipuan, segala kecurangan, dan tindakan-tindakan yang tidak adil, yang merugikan orang lain. Bangunlah suatu reputasi yang baik sebagai pribadi yang dapat dipercaya
dan dihormati. Kebahagiaan sejati datang dari hidup penuh kasih, penuh adil, dan bertanggung jawab. Dengan meneladani nilai-nilai yang terkandung dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita membuka jalan menuju kebahagiaan yang hakiki dan kekal. Semoga renungan ini dapat membantu Anda, membantu kita semua untuk semakin semangat dalam melakukan perbuatan baik. Marilah kita semua berkomitmen untuk menjadi lebih berbelas kasih dan menjadi murah hati dalam hidup kita. Dengan melakukan itu, kita dapat membuat perbedaan positif dengan dunia ini dan mengalami sukacita yang luar biasa, dan kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu hari ini dengan hati penuh syukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang tidak terhingga. Kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa apabila kami tidak jemu-jemu berbuat baik, pada saatnya kami akan menuai buah kebaikan. Ya Tuhan, ampunilah kami atas semua dosa dan kesalahan kami. Kami seringkali lalai dalam melakukan kebaikan, lebih memilih untuk fokus pada kepentingan diri sendiri daripada membantu orang lain. Kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat hidup dengan penuh kasih dan selalu berbuat baik kepada semua orang. Berikanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk tidak mudah goyah dalam melakukan kebaikan, meskipun kami menghadapi rintangan dan kesulitan sekalipun. Kami percaya bahwa setiap perbuatan baik yang kami lakukan tidak akan sia-sia, karena pada saatnya kami akan menuai hasilnya yang baik, yaitu berkat-berkat Engkau tercurah dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk selalu bersukacita dalam melakukan kebaikan, bukan karena mengharapkan imbalan, tetapi karena kasih kami kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, menyebarkan kasih dan kebaikan-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan ada selalu jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal dalam pekerjaan, soal dengan hubungannya dengan orang lain, atau ketakutannya akan masa depan dan hari esok, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya, dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan, Engkau akan menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semuanya yang mendengarkan renungan hari ini. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup saudara dan hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.